Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, boleh. Kali ini Babehen akan membahas tentang perawatan induk burung beranjangan setelah perjodohan. Nah, kemarin di video yang kemarin Babehen sudah membahas tentang bagaimana mempersiapkan calon induk jantan, calon induk betina, kemudian perkawinan atau perjodohan, dan kali ini bagaimana caranya kita setelah terjadi perkawinan. Nah, ini kita akan bahas, Bolo. Gini, Bolo. Biasanya burung beranjangan setelah dia terjadi perkawinan, Babehen sudah sampaikan juga 1, 2, 3 hari ke depan setelah perkawinan itu biasanya si betina bertelur. Kalau memang betinanya itu sudah betul-betul siap dan masuk dalam fase yang menjadi induk. Gitu. Jadi ketika dia sudah bertelur, nah bagaimana cara merawat kita nih? Beberapa cara atau beberapa metode yang digunakan oleh para breeder beranjangan pada umumnya adalah itu yang pertama, si telur akan dierami oleh induk sampai menetas. Ya, sampai menetas, sampai diloloh juga oleh induknya, sampai si anakan itu mandiri baru dipanen. Nah, itu ada satu metode ya. Metode yang pertama biasanya para breeder ada yang melakukan seperti itu. Terus cara kedua bagaimana? Cara kedua, tetap dierami oleh induknya, telur itu tetap dieram oleh induknya sampai menetas. Tapi setelah menetas, di umur 5-7 hari, maksimalnya 8 hari, itu anakan kita panen. Kita loloh sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan produksi, Bolo. Jadi produktivitasnya kita naikkan. Supaya apa? Supaya ketika anaknya, karena biasanya nih, Bolo, biasanya itu ketika kita sudah panen anakannya, selang 1 minggu, si betina muncul lagi birahinya. Dan kemudian bertelur kembali. Biasanya seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Akhirnya kemudian untuk memanen anakan dalam 1 bulan kita bisa panen 2 kali, Bolo. Yang ketiga, setelah induk betina itu bertelur, ada juga para breeder itu, telur itu kemudian langsung kita ambil. Kita tetaskan melalui bambu atau melalui inkubator. Nah, itu bisa diambil di 0 hari atau 1 hari pertama, bisa diambil juga di 3 hari. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi 3 tips ini atau 3 metode ini biasa dilakukan oleh para breeder-breeder beranjangan yang ada gitu. Nah, kita mau pakai yang mana? Monggo, silakan seleranya Bolo-Bolo mau seperti apa. Karena kalau secara kualitas anak sama saja sebetulnya. Tipe burung beranjangan itu dia meloloh dengan cara mematuk pakan yang akan diloloh, misalnya jangkrik. Jangkrik dia patuk, dia cacah-cacah, kemudian langsung dilolohkan. Tidak seperti burung lain, seperti misalnya kayak kenari. Kalau kenari itu kan dia meloloh dengan cara memuntahkan pakan yang sudah ada di dalam temboloknya. Itu kemudian dimuntahkan, baru dilolohkan. Tapi kalau beranjangan enggak, Bolo. Dia mematuk, dicacah-cacah, kemudian dilolohkan ke anaknya. Artinya hampir tidak terkontaminasi, bukan terkontaminasi ya namanya ya. Hampir tidak tercampur dengan air liurnya induk. Jadi langsung dilolos jangkrik, tidak ada masalah juga gitu loh. Nah itu, dari 3 tips ini juga, tadi Babehen juga sudah sampaikan bahwa monggo Bolo-Bolo bisa atau mau menggunakan metode yang mana. Nah, masing-masing dari 3 metode ini, itu punya keunggulan masing-masing. Keunggulannya, metode yang pertama loloh induk atau dirami induk menetas, kemudian juga dilolos sama induknya sampai mandiri.
itu keuntungannya adalah kita nggak usah repot, Bro. Jadi kita nggak usah repot ngeloloh, kita juga tidak harus kemudian mempersiapkan waktu yang loloh itu kan biasanya 2 jam sekali, Bro. Nah, itu kita tidak harus repot untuk meloloh itu. Jadi kita diamkan saja. Cuman memang kekurangannya bukan kekurangan. Kita butuh waktu yang agak lama untuk bisa memanennya. Jadi fase si betina untuk bertelur kembali itu waktunya lama. Ya, yang jelas dia butuh 10-11 hari untuk mengeram. Setelah itu ditambah lagi, setelah menetas ditambah lagi paling tidak 25 hari. Ya, 25 hari dia meloloh sampai si anak itu mandiri. Berarti 11 ditambah 25 hari kurang lebih sekitar 36 hari, Bolo. Jadi 1,5 bulan, anggaplah begitu. 1,5 bulan komplitnya ya. Nah, dengan fase dia kawin dan sampai bertelur itu 1,5 bulan baru dapat 1 periode anakan. Nah, itu kalau dimulai dari metode yang pertama. Kalau kita menggunakan metode yang kedua, itu kita tetaskan, Bolo. Tetaskan atau kita rami sama induknya, kemudian dia punya waktu 11 hari misalnya, 10-11 hari. Itu kita sudah kehilangan waktu 11 hari dulu. Setelah itu ditambah dengan rata-rata 7 hari, baru kita panen, kemudian kita lolos sendiri. Berarti 11 hari ditambah 7 hari. 18 hari. Kalau ditambah dengan fasenya dia kawin dan bertelur, tambah 5 hari, berarti kan sudah masuk di angka 22 hari. Nah, 22 hari ini bisa jadi 1,5 bulan kita dapat 2 produksi. Anggaplah begitu. 1,5 bulan kita dapat 2 kali produksi. Jadi secara produktivitas bisa lebih meningkat. 1,5 bulan yang tadinya diloloh induk sampai mandiri itu cuma dapat 1 periode anakan. Kalau kita panen di hari ke-7 setelah menetas, kita dapat 2 anakan dalam 1,5 bulan. Kemudian di metode yang ketiga, itu setelah telur, kita ambil, Bolo. Kita ambil telurnya, kemudian kita tetaskan melalui babu atau melalui inkubator. Nah, ini produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi. Karena dia hanya punya fase kawin, kemudian menelur atau bertelur, itu kurang lebih sekitar 5 hari atau 1 minggu, Bolo. Nah, 1 minggu kemudian dia bertelur. Setelah dia bertelur, kita ambil telurnya. 5 hari kemudian, biasanya si betina langsung bertelur lagi. Jadi 1 bulan itu kita bisa menghasilkan telur atau kita bisa mendapatkan telur dari indukan beranjangan kita itu 3-4 periode, Bolo. Dalam 1 bulan. Ya rata-rata 3 lah ya. 3 kali fase bertelur. Artinya secara produktivitas ya lebih meningkat lagi. Cuman memang kita butuh inkubator yang betul-betul recommended ya. Artinya daya tetasnya itu bisa lebih tinggi. Nah di sini Mbak Behen menjelaskan tinggal silahkan bolo-bolo mau mengejar produktivitas. Ketika bolo-bolo itu kemudian punya waktu yang senggang, maka kita bisa kejar produktivitasnya. Dengan cara paling tidak dengan menggunakan metode yang kedua atau metode yang ketiga. Tapi ketika tidak punya waktu luang yang banyak, bisa menggunakan metode yang pertama. Nah, dari keunggulan dan kemudian kekurangannya Mbak Behen sudah sampaikan. Cuman nanti Mbak Behen juga akan menyampaikan kenapa bisa terjadi atau kenapa kemudian ada satu inovasi menggunakan inkubator selain dari kita pertimbangan produksi. Karena ada beberapa masalah. Apa sih masalahnya? Masalah apa saja yang terjadi ketika si induk itu sudah mulai bertelur? Nah ini kan, Mbak Behen akan bahas di channel atau di video selanjutnya. Di konten yang selanjutnya Mbak Behen akan bahas itu. Oke, Bolo? Sementara seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf.
Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi. Berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.